Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi di panggung dunia. Kesempatan itu digunakan untuk menyuarakan gencatan senjata di Palestina dan dukungan penuh Indonesia. Beberapa kali Prabowo telah berpidato dan memberi pernyataan yang sama, yaitu sikap Indonesia yang mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Prabowo juga melakukan safari politik untuk menemui sejumlah petinggi negara demi ikut berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian di Palestina. Sebelumnya pada 1 Juni 2024, dalam pidatonya di Shangri-La Dialogue 2024, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mendukung upaya solusi dua negara. Hal itu pun kembali Prabowo tekankan di depan para petinggi negara saat dirinya berpidato di KTT, Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza, pada Selasa 11 Juni 2024. Prabowo yang hadir untuk menggantikan Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa Indonesia mendorong terciptanya gencatan senjata, termasuk usulan gencatan senjata 3 fase yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 31 Mei 2024. The government of Indonesia and the people of Indonesia express once again the strongest support for an independent and sovereign Palestine as the real solution to this conflict in Palestine and in Gaza. Indonesia was one of the first to support the proposals recently announced by the President of the United States, Mr. Biden. This calls for an immediate ceasefire and subsequent phases leading to a real and lasting solution to the Palestine issue. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menuturkan Indonesia siap untuk berkontribusi dalam melancarkan gencatan senjata di Palestina. Mulai dari meningkatkan relawan kemanusiaan, mengerahkan lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan, menyalurkan bantuan kemanusiaan lewat sistem airdrop, mengevakuasi 1.000 pasien Gaza, hingga menyekolahkan para anak-anak Gaza di Indonesia. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. We will significantly increase our contributions to UNRWA and other immediate humanitarian assistance. We are ready to deploy more medical teams and a field hospital to operate in Gaza. We are also ready to once again deploy a hospital ship and also to deploy air assets to take part in airdrops when necessary. We are also willing to evacuate 1,000 patients to be treated in Indonesian hospitals and to be returned to Gaza once they recover and the situation in Gaza becomes normal. We are also willing to evacuate children and orphans to be given post-trauma treatment and schooling and to be returned back to Gaza when the situation becomes normal. Tak hanya menyuarakan gencatan senjata dan kesediaan Indonesia mendukung penuh perdamaian di Gaza,
Prabowo juga turut melakukan sejumlah pertemuan dengan sosok kunci dalam konflik Israel-Hamas. Misalnya seperti putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, atau yang akrab dikenal dengan Pangeran MBS, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Usai menghadiri KTT, Prabowo melakukan pertemuan empat mata dengan Blinken pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyatakan Indonesia bersedia untuk menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar dalam upaya perundingan gencatan senjata permanen di Gaza. Seperti diketahui, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar merupakan mediator antara Israel dan Hamas dalam upaya mewujudkan gencatan senjata. Upaya Prabowo itu pun disambut positif oleh Blinken dan berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan Indonesia terhadap usulan gencatan senjata Israel-Hamas. Keesokannya pada Rabu 12 Juni 2024, Prabowo melanjutkan pertemuan bilateralnya dengan Pangeran MBS. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengapresiasi upaya Arab Saudi dalam mempromosikan perdamaian di Timur Tengah dan telah berupaya menjaga stabilitas di Palestina.